Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini kita memasuki ibadah Minggu Pentakosta. Penjelasan logo dan warna liturgis. Pentakosta. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50 sesudah Paskah dan dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus. Hari ini juga diperingati sebagai hari kelahiran gereja yang oleh kuasa Roh Kudus gereja diperlengkapi untuk melaksanakan tugas pengutusannya pada bangsa-bangsa. Warna dasar stola dan kain mimbar adalah merah dengan logo lidah-lidah api dan burung merpati. Warna merpati putih perak. Lidah-lidah api yang pinggirannya kuning memberi makna ketujuh lidah api sebagai simbol dari ketujuh obor roh Allah, membentuk lingkaran yang menghadirkan kekekalan dan keabadian. Merpati yang menukik dan lidah api menunjuk pada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi nyanyian masuk Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 3. Allah hadir bagi kita dan apa yang seterusnya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 13 ayat 1, 3 dan 4. Allah Bapa Tuhan dan apa yang seterusnya.
silakan dulu. Roh Kudus yang dijanjikan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kirim Jemaat 56 ayat 1. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya. Ia menempatkan aku di dalam gelap. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Walaupun aku mengalami banyak Dia telah tolong, tetapi dengarkannya doaku. Yang merintangi jalan-jalanku dengan bermanfaat dan menjadikannya tidak terlalu. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi aku akan berharap dalam kesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, sesaat-saat. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kami cinta
Kita membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. PKJ 239 ayat 1 dan 2. Perubahan besar di kehidupanmu dan apa yang seterusnya. Jemaat, marilah kita membaca kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12 dan 14 bagian A. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada pada pagi hari ini dalam satu persekutuan Gemindo Jemaat Getsemani. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Jika Engkau berkenan, kuduskanlah kami semua. Berkati kami ya Tuhan Allah,
supaya kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan, dapat diwujud nyatakan dalam perjalanan kehidupan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 demikian bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan kita pada Minggu pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020, kita sudah ada pada Minggu Pentakosta dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, dengan tema diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar? Sehat jemaat? Puji Tuhan ya, kita semua ya, walaupun menghadapi COVID-19 ya, sudah hampir 3 bulan, tetapi kasih Allah tidak berkesudahan untuk kita, di mana kita sampai saat ini masih ada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini patutlah kita mengucap syukur
kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja, di mana hari ini seluruh gereja yang ada boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena gereja boleh merayakan hari Pentakosta. Kita tahu bersama bahwa Pentakosta itu adalah hari ke-50 sesudah kebangkitan. Hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar kedua dalam tradisi Yahudi. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum, ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Bisa kita bandingkan dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-17. Demikianlah hari Pentakosta bagi gereja yang melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa bagi dunia. Jemaat Tuhan, pada saat orang percaya ketika mereka sedang berkumpul di suatu tempat, maka tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyian, tiupan angin yang sangat keras yang memenuhi rumah di tempat di mana mereka sedang duduk. Dan tampaklah bahwa lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara-saudaraku, tiupan angin keras dan lidah api adalah penyataan secara lahiriah yang mempertunjukkan dan membuktikan bahwa Allah hadir dan bertindak dengan cara yang luar biasa. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Api di sini melambangkan penyucian dan pemisahan orang-orang percaya kepada Allah bagi pekerjaan untuk memuliakan Kristus. Bisa kita bandingkan di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Sekaligus juga bersaksi untuk Kristus. Jemaat Tuhan, apakah makna daripada kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta? Kita bisa lihat di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-4. Ada 5 hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam rangka hari Pentakosta. Yang pertama, bahwa itu berarti dimulainya penggenapan janji Allah. Kita bisa lihat di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan ayat yang ke-29. Dalam rangka pencurahan rohnya atas semua umat manusia. Yang kedua, hari-hari terakhir dari akhir zaman telah dimulai, di mana semua orang diperhadapkan dengan tantangan untuk menerima atau menolak Kristus. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-27. Hal yang ketiga, di mana para murid diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi untuk menyanggup mereka bersaksi untuk Kristus dan menginsafkan akan orang kepada dosa. Artinya, murid-murid menjalankan tugas tanggung jawab untuk menginsafkan manusia atau orang-orang termasuk saudara-saudara dan saya, supaya dosa yang kita
Yang keempat, di mana Roh Kudus menyatakan sifatnya sebagai Roh yang rindu dan berusaha menyelamatkan orang dan setiap bangsa, di mana mereka yang menerima baptisan dalam Roh dipenuhi dengan kerinduan yang sama demi penyelamatan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi hari Pentakosta merupakan awal dari penginjilan dunia. Hal yang kelima, di mana para rasul menjadi pelayan. Mereka bukan hanya memberitakan Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan, tetapi tugas para murid adalah mempengaruhi dan membawa orang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus, agar mereka terus mengajarkan hal-hal yang telah diajarkan oleh Yesus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dan Yohanes 14 ayat yang ke-12. Saudara-saudara jemaat, itulah 5 hal yang penting yang berkaitan dengan hari Pentakosta. Jemaat yang diberkati Tuhan, Pentakosta telah membawa suatu perubahan besar bagi murid-murid dan termasuk kita, gereja masa kini. Dengan pengurapan Roh Kudus, para murid mereka tetap setia di dalam semua tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil dengan tidak takut dan gentar apapun tantangan yang nanti dihadapi. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sekarang bagaimana dengan kita selaku gereja masa kini? Mampukah gereja untuk menjadi pewarta-pewarta Injil? Ataukah kita hanya jadi penonton, tinggal diam, masa bodoh? Oh, tugas pekabaran Injil kan itu cuma tugas pendeta. Tugas pekabaran Injil kan itu cuma tugas majelis jemaat. Apakah betul? Tidak. Tugas pekabaran Injil adalah tugas kita sebagai gereja. Tugas kita sebagai orang percaya siapapun dia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Masing-masing kita diberikan tugas. Artinya sebagai gereja yang telah dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan polemik ini, maka gereja dipanggil untuk pergi keluar, wartakan kabar baik, sampaikan visi dan misi Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil. Saudara-saudara, orang tidak akan kenal Kristus kalau tidak ada yang mewartakannya. Orang tidak akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau tidak ada yang memberitakan. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Ada Roh yang diam dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita dan perkataan kita, sehingga kita diberikan kemampuan untuk pergi mewartakan kabar sukacita ke segala penjuru dunia, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang, supaya semua orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Cuma memang Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus menanggung risiko. Karena ketika kita mau mewartakan kebenaran, ketika kita mau melakukan kebenaran, keadilan, kejujuran dan ketaatan kepada Tuhan, maka tidak semua orang itu bisa menerima. Bahkan kita bisa ditolak. Betul tidak? Kita bisa ditolak. Bahkan kita bisa dianiaya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kurang lebih 3 bulan kita diperhadapkan dengan satu persoalan, bukan hanya persoalan pribadi, tetapi ini merupakan persoalan dunia, COVID-19. Banyak orang bertanya, kapan COVID-19 ini akan selesai? Banyak orang bertanya, kapan kita bisa beribadah di gereja? Sampai saat ini belum ada ahli yang bisa mengatakan bahwa COVID akan berakhir hari ini, esok, dan lain sebagainya. Belum ada ahli yang bisa mengatakan seperti itu. Tetapi bagi kita sebagai gereja, COVID-19 ini kita harus jalani. Tidak boleh kita kecut dan tawar hati, tetapi kita juga harus berhikmat. Artinya sebagai gereja, warga gereja, kita juga adalah warga masyarakat, di mana kita harus juga mengikuti semua aturan ketetapan perintah yang disampaikan oleh pemerintah dan juga persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia, agar kita harus mampu mengikuti semua protokol yang ada. Artinya gereja harus berhikmat dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada, termasuk Bapak Ibu saudara-saudara, termasuk saya. Apapun situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, tetap kita sebagai gereja bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberikan kemampuan merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun untuk memberikan kesanggupan, memberikan kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk mewartakan karya Kristus. Dalam arti bahwa kita tidak boleh tinggal diam. Kita adalah gereja yang hidup, harus menjadi gereja yang mampu berkarya, melanjutkan visi dan misi daripada Yesus Kristus. Itulah sebabnya maka kita tidak perlu takut. Jangan takut untuk menghadapi situasi sekarang ini, tetapi hikmat yang Tuhan berikan itu harus dibangun. Tetap terus berkarya, karena Roh Kudus tetap ada untuk menolong, menguatkan, dan memampukan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya untuk menjalani hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, selama merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setia kembali
Jemaat dipersilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan lidah kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Ajakan persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, berhubung ibadah masih secara online di rumah masing-masing, untuk itu bagi jemaat yang memberikan persembahan syukur bisa ditransfer ke rekening BCA nomor 007 303 8372 atas nama Gereja Masehi Injili Indonesia Jemaat Getsemani. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa persembahan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, pada siang hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, Engkau boleh memberikan hati yang baru pada kami ya Tuhan,
menggerakkan hati kami hingga pada saat ini kami boleh datang membawa sebagian berkat yang kami dapat dari Engkau ya Tuhan, berupa persembahan yang kami berikan pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah akan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, kita masuk di dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh membaca merenungkan firman-Mu dalam ibadah ini, di mana kami sudah mendengarkan firman Tuhan berbicara tentang Pentakosta. Biarlah kami mampu untuk menjadi pewarta-pewarta Injil dimanapun kami berada. Walaupun kami mengalami tantangan, hambatan dan rintangan, tapi kami percaya ada kekuatan yang diberikan oleh Roh-Mu yang kudus sehingga kami mampu untuk menjalaninya. Bapa di dalam surga, pada pagi yang indah ini kami berdoa bagi seluruh warga Jemaat Gemindo Getsemani, baik mereka yang masih ada di dalam kandungan sampai mereka yang sudah lanjut usia. Engkau kiranya memberkati mereka. Kami berdoa bagi mereka yang janda, duda, orang miskin, yatim piatu, dimanapun mereka berada. Engkau juga kiranya memberkati mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu situasi, kondisi saat ini. Banyak saudara-saudara jemaat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, beban pergumulan masalah ekonomi rumah tangga terlalu berat. Tapi kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, di pagi ini kiranya Engkau mau memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka, agar mereka tetap setia taat kepada Tuhan, sehingga mereka mampu menjalani hidup ini sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara jemaat yang membutuhkan pasangan hidup, Engkau memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Bagi jemaat yang sudah berumah tangga tetapi belum dikaruniai keturunan,
jika Tuhan berkenan, Engkau sendiri yang akan membuka kandungan, supaya benar-benar apa yang mereka harapkan dalam hidup rumah tangga mereka itu boleh menjadi kenyataan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang sedang dan sementara mengenyam pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai kepada perguruan tinggi dan akademi-akademi yang ada. Berkati mereka supaya mereka dapat mengenyam pendidikan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara Jemaat Gemindo Getsemani yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Bapak Hengki Tumimomor, Bapak Yus Sambuari, Bapak Iwan Sugiana, Ibu Arifin Ferdinandus, Ibu Meiti Payo Lelemboto, Ibu Rindu Wono, Ibu Frensi Ngantung, Bapak Rudi Ngantung, Ibu Meiti Mumbunan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat mereka semua. Mereka dalam keadaan sakit, lemah. Mereka membutuhkan kekuatan dan kesembuhan yang daripadamu. Itulah sebabnya kalau pagi ini kami datang kepadamu, tolong ya Tuhan, sembuhkan mereka sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Bahkan makanan, minuman, obat-obatan, bahkan para dokter, Tuhan memberkati, karena itu adalah sarana alat yang Tuhan berikan untuk mereka gunakan. Sehingga dengan sarana-sarana tersebut nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara jemaat yang bersyukur dengan bertambahnya usia. Bapak Eki Rumondor pada tanggal 25 Mei, Saudari Grace Aceh Panggabean pada tanggal 25 Mei, HUT Jemaat Gemindo Getsemani pada tanggal 25 Mei, Adik Gebriando R. Mol pada tanggal 26 Mei, Bapak Roy Lengkong pada tanggal 27 Mei, Ibu Saka Suhu pada tanggal 28 Mei, Anak Nicholas R. Taroret tanggal 28 Mei, Bapak Ruben Mawikere pada tanggal 30 Mei, dan Bapak Willem A. Sambuari tanggal 31 Mei. Bapa di dalam surga, saudara-saudara kami ini mereka boleh bersyukur karena usia yang sudah Tuhan tambahkan buat mereka. Maka dengan bertambahnya usia, biar bertambah pula ketaatan dan kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Teristimewa rasa syukur mereka yang tak terhingga, karena usia itu semata-mata dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami juga mau berdoa bagi jemaat Gemindo Getsemani, unsur kategorial, bahkan seluruh majelis jemaat yang ada. Engkau memberkati agar majelis jemaat dan kategorial, mulai kategorial anak, remaja, pemuda, ibu, bapak, sampai kepada usia lanjut. Engkau memberkati agar semua ada kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan, sehingga melalui pelayanan bekerja sama dengan pendeta, Tuhan campur tangan di dalamnya agar pelayanan yang dihasilkan adalah pelayanan yang berkualitas, semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi semua panitia-panitia yang ada. Biarlah Tuhan ketika ada penundaan, mulai dari panitia Paskah, bahkan panitia retreat pemuda, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan buka jalan supaya saat-saat nanti atau di hari kemudian, maka semua panitia dengan semua rencana kerja dapat berlangsung dengan baik. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi majelis sinode, mulai dari ketua umum sampai ketua 6, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Engkau memberkati agar semua majelis sinode bekerja sama yang baik satu dengan yang lain, bekerja sama juga dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, para penatua diaken, para pendeta, dimanapun mereka berada, agar benar-benar
dengan kerjasama yang baik, maka harapan kerinduan di masa yang akan datang senantiasa dapat terrealisasi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ditimpa dengan bencana alam, dimanapun mereka berada, apapun kesusahan dan penderitaan mereka, tolong Engkau hadir untuk menolong dan menopang mereka, supaya beban pergumulan yang mereka alami ketika mereka ditimpa dengan bencana alam, kami percaya ada Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati mereka, supaya mereka dapat tetap setia untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, dari tempat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih terpapar dengan COVID-19, di mana mereka masih ada di rumah sakit di segala penjuru. Ya Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka, sakit penyakit yang mereka alami. Jika Tuhan berkenan, tolong jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan, agar mereka boleh sembuh dan mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing, berkumpul dengan suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara yang ada, dan mereka boleh mengucap syukur. Kami juga berdoa bagi dokter, suster, juru rawat, tim medis yang ada di seluruh penjuru rumah sakit yang ada. Mereka adalah garda terdepan dalam rangka menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bisa berdoa dan berharap kepadamu, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan Allah, topanglah mereka, kuatkan teguhkan iman percaya mereka kepadamu, agar mereka tidak goyah di balik tugas tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Kami hanya berdoa supaya Tuhan selalu melindungi mereka, agar benar-benar dengan perlindungan Tuhan mereka berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet menteri yang ada. Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat, ketaatan dan kesetiaan, pekerjaan yang sangat berat yang harus mereka jalankan. Tapi kami percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan tetap menjaga, melindungi dan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesanggupan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka mampu bekerja dan mampu memimpin negara ini dengan baik dan benar. Kami berdoa bagi gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati mereka, berikan juga hikmat agar mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Ada kesatuan pemikiran, kesatuan pemahaman, saling bekerja sama, gotong royong satu dengan yang lain, dan saling menghargai, mengakui dan menerima satu dengan yang lain, supaya benar-benar semua kerja mereka dapat menghasilkan yang baik, hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya TNI dan Polri. Engkau memakai mereka sebagai alat untuk mengamankan negara ini. Tuhan berikan juga hikmat dan kemampuan, kesehatan yang baik, agar semua tugas yang mereka jalankan benar-benar mereka jalankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan oleh karena pekerjaan yang harus mereka laksanakan. Tuhan tolong mereka, cukupkan juga ya Tuhan segala kebutuhan mereka. Kami juga membawa MPR, DPR, biarlah mereka sebagai wakil-wakil rakyat yang sudah Tuhan pilih dan tetapkan, agar mereka dapat berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong jaga dan lindungi negara ini, jauhkan negara ini dari segala mara bahaya, malapetaka dan lain sebagainya, bahkan niat-niat yang tidak baik, supaya benar-benar negara ini berada di dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan juga PGIW DKI. Tuhan memberkati agar ada kerjasama yang baik, supaya benar-benar dua lembaga ini benar-benar kerjasama
sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syafaat yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020 merupakan hari turunnya Roh Kudus atau yang dikenal dengan nama Pentakosta. Kita telah dilayani oleh pendeta jemaat, Pendeta Ibu Rosia Desia Ngantung, Sarjana Teologia. Atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta bersama keluarga. Terima kasih. Majelis piket yang bertugas pada hari ini adalah Majelis Piket kelompok 4. Pertama Diakon Gresti Rayo, kedua Penatua Bedirai, ketiga Diakon Laudia Sobaki, keempat Diakon Weldon Besau sekaligus sebagai organis. Pemandu lagu oleh Diakon Cynthia Tumi Momor dan Saudari Priscilla Sokota. Tim multimedia oleh Diakon Roy Kesumual dan Penatua Jimmy Arifin. Ibadah selama minggu berjalan, yaitu ibadah sektor dan ibadah kategorial, tetap dilaksanakan secara online. Terima kasih bagi seluruh jemaat dan simpatisan yang sudah mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Demikianlah warta minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilahkan berdiri. Kita semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbagi serahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak mengatakan kita untuk menjadi pemurka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita dan sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yesus Maha Mulia.
Pergilah dengan selamat, Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta daripadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.